diri mereka layak untuk bisa terus eksis di scene PUBG Mobile. Dan tentunya kita akan melihat kembali permainan dari The Savior dan juga ke-15 tim lainnya untuk di game yang pertama. Dan ini dia Rondo dan pastinya presented by Tekno. Dan selamat menyaksikan, jangan lupa tetap semangat, diramaikan lagi di kolom komentar live chatnya, dipencet tombol likes-nya juga, disupport tim-tim kesayangan kalian. Mau hasil lagi bagus, lagi kurang baik, tetap harus didukung semuanya karena ini adalah penentuan yang terakhir untuk mereka bisa melaju di hari esok ke Super Weekend. Kalau misalnya tim yang lain lagi turun, wah. Ya silahkan muncul juga nggak apa-apa ya. Cuman anyway, dari segi flight path-nya kita bakalan lihat kontras banget dari Rondo yang awal tadi dimainkan. Karena kan yang tadi itu berada di bagian selatan ya, atau berada di bagian bawah. Cuman kali ini dari utara menuju ke arah selatan. Pembagian dari flight path-nya pun juga cukup imbang. Lumayan di tengah-tengah. Cuman of course kita bisa melihat adanya early fight yang diinisiasikan oleh Vampire tadi. Kayaknya udah ngantongin satu eliminasi point. Dan ini dia menariknya atau entertainingnya dari Rondo ini. Itu pesawat belum landing aja udah banyak fight, Win. Iya. Ini makanya membuat kita semakin melek lagi, matanya dibuka dengan sangat lebar untuk fight demi fightnya, keseruannya seperti apa kita akan saksikan terus-terusan. Dan tadi di awal kita ngelihat Vampire mereka fightnya dengan tim RRQ, kali ini bertemu dengan tim Malaysia. Tim 52 tadi bertemu dengan Vampire, langsung menggunakan hand knife, didapatkan satu ending. Dan juga kalian masih bisa mendaftar di PMCC ya, masih sampai tanggal 21 September diikutin keseruannya. Sama seperti halnya kita sedang mengikuti keseruan fight antara Vampire dan juga 52. Ryan mengcook sebuah granat di tektokan, tapi seharusnya tidak mengenai siapapun granat yang coba dilontarkan dari seorang Ryan, melainkan di bagian sisi lainnya Homeboys bertemu dengan Cellcom DG Alliance, one man down. Kali ini nampaknya akan coba dikonfirm poin eliminasinya oleh seorang Real kali ini dan disecure poin eliminasinya untuk satu player tim Homeboys. Waduh, selain di Homeboys tadi yang di bagian utara ya Vampire dan juga tim 52, Ryan fight di Ryan. Wah, ini cakep nih guys. Inikah mungkin alasan kenapa tim 52 milih drop di bagian utara? Mungkin saja terjadi, tapi of course fight antara 52 dan juga tim Vampire masih terus-terusan terjadi, masih berlanjut juga Mela. Masih untuk mendapatkan satu elimination point untuk tim Vampire, dan itu adalah eliminasi point pertama dijadikan yang kedua. Ryan tumbang di Ryan di bagian utara dari Rondo. And of course dari tim 52 sebenarnya masih mempunyai kesempatan untuk recall, cuman masalahnya nasib mereka mirip-mirip dengan dengan RRQ tadi. Hanya sisa satu pemain. Cuman dari tim Vampire nggak terlalu geragas ya untuk bisa cari satu pemain terakhir tersebut. Cuman kayaknya udah bisa melakukan recall. Tapi RRQ datang menuju ke arah Vampire. Dan ini dia round 2. Ya, dan round yang kedua kita akan melihat hampir tadi granat dari seorang Meula mendapatkan knockdown untuk Ganyang, yang kita bisa melihat tadi fight demi fightnya luar biasa untuk permainan individunya. Tapi Ganyang belum melakukan healing. Itulah mengapa granat dengan explosionnya berhasil bisa men-take down satu player tim RRQ. Dan nampaknya Nerpeco akan coba to rescue. Tapi hati-hati, banyak sekali jebakan yang coba dilakukan. Dan dengan shotgunnya Nerpeco headshot didapatkan, Meulanya down. Dan kali ini nampaknya RRQ berhasil menyeimbangkan keadaan sementara lapar sedang membangkitkan kembali posisi seorang Ganyang. Oh bagus banget sih, nggak memberikan satu eliminasi poin sama sekali untuk tim Vampire menuju ke arah Ganyang yang tadi dalam keadaan knockdown. Cuman kali ini harusnya dari tim Vampire akan coba untuk mencari celah dan juga timing untuk nge-recall seorang Mela untuk bisa kembali lagi dengan 4 punggawa dari tim Vampire. Sementara waktu dari RRQ, mereka mau abrupt masuk ke dalam satu bangunan, namun udah nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Tidak berisikan Vampire lagi. Kalau lawarnya udah keluar walaupun siang-siang begini ya, mendingan kita cabut aja dah. Serem cuy ngadepin raja nih. Cuman ya ini dia Rondo, the art of Rondo. Welcome back 64 pemain. Karena dari Vampire berhasil untuk melakukan recall tersebut. Dan kayaknya dari Lazarus, dia berada berdekatan dengan satu punggawa dari Glubluk. Iya, sudah mulai semakin dekat, tapi radar kita belum bisa memantau kembali apakah didapatkan lagi untuk damage demi damage-nya ataupun dari elimination feeds-nya. Tapi Lazarus
akan coba mendekat kembali, tapi Xbox melihat sebuah kesempatan yang on point. Didapatkan dengan jarak yang cukup jauh kali ini dengan M4 kali 4-nya Xbox berhasil bisa mendapatkan satu knockdown untuk tim Vampire, yaitu untuk seorang Lazarus. Eliminasi poin pertama untuk tim Glue Block. Sangat disayangkan sebenarnya nggak ada pemain-pemain Vampire yang lainnya juga tadi. Kalau misalnya ada, of course disayurinya sama Glue Block ya teman-teman semuanya. Tapi ternyata Nerpeko tertangkap basah oleh seorang Xbox. Tadi bisa kita intip di arah elimination feed-nya, cuman masih dalam keadaan knockdown, belum bisa untuk di finishing karena memang jaraknya tidak terlalu ideal untuk bisa commit fight tersebut dijadikan eliminasi point, sehingga Nerpeko kembali lagi bisa di-revive dan Glue Block masih belum bisa untuk menambahkan elimination point-nya. Sementara waktu, daerah bambu akan coba untuk diamankan oleh Boom Esports, tapi kayaknya bakalan dilewatin begitu aja karena ini masih di sekitaran pinggiran-pinggiran zona. Either Boom Esports akan coba untuk tusuk main sentral banget, atau sebenarnya mau mengamankan bagian barat dari zona di stage kita yang pertama ini, karena pada kenyataannya sebenarnya nggak terlalu banyak atau nggak terlalu rame posisi barat ini, sehingga bisalah dijadikan camp pertama untuk Boom Esports. Iya betul, masih bebas ya pergerakannya dari Boom, masih cukup fleksibel, tapi mungkin mereka pun juga bisa menjadi penjegal untuk tim-tim lain yang coba menerobos masuk, yang jalannya itu straightforward masuk ke dalam area zona. Udah pasti akan bertegur sapa dengan Boom Esports yang sudah ready. Dan sejauh ini infonya dari Boom Esports, Mastery masih ditinggalkan di bagian belakang di area stadium, mungkin masih menjaga area recall towernya. Sementara di bagian sisi lainnya Team Secret GK berhasil bisa mendapatkan satu target lagi, satu korban lagi dari tim Todak, langsung di eliminate begitu saja satu playernya, dan akan di follow up kembali yang kedua kalinya Team Secret. Tidak puas hanya dengan satu confirm point eliminasi yang mereka dapatkan, ingin bertambah lagi. DP coba untuk disengage saja, coba untuk melarikan diri, tapi dikejar nampaknya habis-habisan oleh Team Secret. Semakin dikejar semakin menjauh lagi, dan bahkan coba dipotong rotasinya oleh keempat. Semuanya kejar, semuanya mengincar areanya Dev, Kadona. Waduh, gemes tuh kayaknya dari Team Secret. Ngeliat satu vehicle aja langsung digas, geng. Cuman kayaknya ini udah mulai kejauhan, harus mikir-mikir lagi. Dan gue seneng banget sebenarnya jalur yang diambil oleh Team Secret, karena lebih mengamankan bagian higher groundnya sedikit ya, guna untuk bisa ngegali informasi lebih dalam lagi mengenai kemungkinan adanya lawan-lawan di sekitaran dari seorang Dep ini. Karena kan tadi pergerakan mereka udah cukup lumayan jauh, tapi mereka masih belum melakukan scouting juga. Jadi itu bisa aja berbahaya dan jadi bumerang untuk Team Secret. Namun kayaknya nggak ada big fight secara berkelanjutan antara mereka berdua, karena emang di bagian elimination fit udah nggak ada apa-apa lagi selain Exovir yang melihat ke arah satu pemain dari Boom Esports Zero tumbang. Tinggal sisa 3 Okta, ada 4 granat di tangannya, diinvestasikan, di cancel, lebih memilih untuk membuka tembakannya, tapi terlalu telat tadi membukakan tembakannya, sehingga dirinya lah yang akan menjadi victim di tangan Exovir. Ya sini nggak works ya untuk split yang dilakukan sama Boom Esports. Mereka splitnya begitu jauh, sehingga ketika mereka bertemu dengan tim-tim lain, backupnya nggak bisa instan, nggak bisa cepat memberikan backup untuk ke sesama teammates-nya mereka. Makanya kita melihat Oktanya keculik, Zero-nya pun juga keculik, dan beberapa juga masih ketahan di bagian belakang. Tapi Yummy Mei coba untuk bisa make a play, akhirnya dibalaskan satu knock-nya untuk ke arah tim Exovir. Tapi gangguan begitu banyak, backup pun juga lebih cepat dilakukan sama tim Exovir, sampai akhirnya korban yang ketiga didapatkan, dan Boom Esports sudah tergerus satu persatu playernya. Untungnya yang kita mention di awal, Mastery masih ada di area stadium. Jadi ketika adanya eliminasi bisa langsung dilakukan upaya recall untuk Boom Esports. Dan itu udah dilakukan harusnya, karena dari live status pun juga kembali dengan 3 pemain. Tinggal nge-recall satu lagi aja pemain dari Boom Esports. Dan kembali lagi, harusnya sih ya dengan 64 player remaining di Rondo sebagai game yang pertama kita. Cuman berpindah lagi menuju ke arah Kunsha. Kita akan lihat Homeboys versus Glue Block. Satu pemain tumbang dijadikan 2 pemain tumbang oleh Glue Block. Sorry, maksud gua Salcom DJ Layang.
Karena ijo-ijo dari luar, gua kira Gluluk, ternyata Salcom DJ Alliance. Hampir gua udah begitu senang ya dengan gerakan tersebut. Cuman ternyata ya, it's good juga untuk tim Salcom DJ Alliance. 3 total eliminasi point udah dikantongi oleh mereka semuanya. Dan gua senang banget ngelihat permainan dari tim-tim kayak Salcom DJ Alliance ini. 5-2. Mereka ini nggak ragu banget untuk bisa nyayurin elimination point di Rondo, karena ini adalah kesempatan mereka sebenarnya. Karena kan mengingat mereka masih berada di luar dari top 16-nya. Iya, dan yang kita sengin juga walaupun mereka tahu ya, kan mereka sekarang berada di bawah tekanan untuk kayak harus wajib kudu harus lolos ke Super Weekend. Tapi mereka nggak tenggelam dalam tekanan tersebut, tapi mereka ubah tekanannya, mereka jadikan motivasi untuk bermain lebih baik lagi, lebih lepas lagi. Dan itu yang mulai pelan-pelan terlihat dari beberapa tim yang sekarang berada di zona tidak aman ataupun di zona-zona degradasi. Dan sementara waktu kita kembali melihat lagi dari tim lawan mereka, Hale Esports kali ini coba untuk memberikan tembakan-tembakan saja, hanya sekedar warning shot untuk player tim Todak. Belum sampai ada korban jiwa, tapi malah di bagian belakang Kenny tertangkap. Didapatkan one man down bagi tim Todak kali ini. Welcome back 64 player, dan sepertinya harus bergerak sedikit demi sedikit dari tim Hell karena emang mereka masih berada di bagian luar dari zona ya. Todak pun juga sebenarnya demikian. Sementara waktu satu tim yang tadi gua mention adalah Gluluk. Terlihat bagaimana mereka mau datang dari bagian jam 11 dan circle atau stage kita yang selanjutnya menjauhi posisi dari Gluluk yang menyebar di bagian-bagian utara. Pergerakan yang cukup geragas dari Gluluk, cuman untungnya bagi mereka karena informasi udah digali sedalam ini, bagian utara clear seclear-clearnya, jadi pergerakan mereka atau wiggle room mereka kali ini tuh begitu lebar. Iya, bahkan dari Noel masih coba untuk make sure lagi, dia pengen nge-confirm lagi benar-benar clear atau enggak untuk jalurnya mereka, biar nanti nggak ada backstabber yang datang ke bagian sisi baseline-nya mereka. Bentar waktu kita bisa melihat kembali Todak nampaknya aktif sekali, entah mereka yang coba untuk engage perang, entah mereka yang diajak berperang. Tapi kali ini perang yang dibuka berhasil diakhiri dengan sangat baik oleh Hale Esports. Dan akhirnya kita bisa melihat di stage yang ketiga, satu tim dipulangkan secara utuh ke lobby. Dan giliran tim Alter Ego nampaknya kali ini ingin mencoba keberuntungannya mereka bertaruh dengan tim Secret. Tapi ledakan granat untungnya berhasil bisa dihindari oleh satu player punggawa tim Alter Ego. Tapi granat yang kedua kalinya pun untungnya masih melenceng jauh di belakang posisi satu player tim Alter Ego. Dan Rosemary dengan S12-nya kali ini nampaknya sudah mulai ready, akan menyambut untuk player-player tim Secret coba untuk bisa masuk. Tapi double pick akan coba dilakukan. Mereka sangat berhati-hati sekali tim Secret untuk mendapatkan satu player tim Alter Ego. Tapi akhirnya GK dengan nades-nya mengakhiri perjalanan untuk seorang Rosemary. Wah, ini sih sebenarnya emang map playground dari Alter Ego, khususnya Rosemary sendiri sih, karena emang playstyle dari dirinya yang selama ini orang banyak beropini itu cocok banget untuk diimplementasikan di Rondo. Karena kayak ya udah lepas aja Rosemary, terus kayak biarin dia nge-rush sana sini, biarin dia nyayurin eliminasi sana sini, toh masih bisa diselamatkan juga atau di recall juga. Tapi kita bakalan berpindah menuju ke arah fight selanjutnya antara Alter Ego versus tim RRQ. Dua pemain tumbang dari tim RRQ ganyang. Di bagian belakang ngekuk sebuah granat akan dilontarkan, tapi dirinya pun juga terculik, dimakan hidup-hidup oleh Alter Ego yang udah mengantongi 4 total eliminasi poin. Dan RRQ, mereka harusnya tinggal sisa satu pemain terakhir aja, tapi untungnya masih sempat untuk di-recall. Yes, betul, zonanya belum menutup, masih berwarna hijau untuk di-recall towernya. Jadi masih bisa kembali lagi, datang lagi, bangkit lagi. Tapi Salcom DJ Alliance bertemu tantangan selanjutnya. Hale juga benar-benar aktif banget. Bahkan sudah 6 poin eliminasi mereka dapatkan, bertambah lagi menjadi 7 dan coba mendapatkan yang ke-8 karena mereka pun mengincar satu player tim Salcom DJ Alliance dan berhasil didapatkan juga oleh seorang Richard kali ini. Salcom DJ Alliance nampaknya dalam keadaan yang tidak sangat baik, di ending begitu saja knock demi knocknya, dan circle-nya pun juga akan segera menutup lagi. Ini akan menjadi hal yang sangat sulit lagi untuk beberapa tim. Waduh,
Big Troopers tersenyum minimal kalau melihat circle-circle seperti ini. Betul tidak teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Karena berada di tengah-tengah dari circle kita di stage yang keempat ini. Dan of course stage keempat onwards ini bakalan berbeda banget. Strategi yang akan diimplementasikan oleh keseluruhan tim ini. RRQ udah kehilangan satu punggawa mereka dalam keadaan tereliminasi. Tapi masih bisa untuk membalaskan beberapa tembakan menuju ke arah Vampire. Dua pemain terknockdown dari Vampire. Hanya tinggal Lazarus dan juga Gewi yang udah mulai menggali informasi di manakah pemain-pemain RRQ berada. Tapi dari Genfos melontarkan sebuah granat dan flashnya atau splash damage-nya mengenai badan dari Z-Bull. Satu eliminasi poin tambahan untuk RRQ. Yes, dan RRQ nampaknya akan semakin lebih komit lagi walaupun tinggal satu, tapi nampaknya tidak mengurungkan upaya seorang Genfos untuk dia bisa bangkit lagi, fight kembali. Tapi Meola nampaknya juga bisa langsung mendapatkan orang terakhir dari tim RRQ, dan RRQ berhasil di take out oleh tim Vampire kali ini, dan masih tersisa untuk Glue, Alter Ego, Bigetron, Boom dan juga Talon untuk perwakilan dari tim Indonesia di game yang pertama. Yang dimana berada berhadap-hadapan dari BTR dan juga Glue Blook. Tadi udah ada satu pemain dari Glue Blook yang terknockdown. Untungnya masih bisa diselamatkan juga. Sementara waktu udah sama-sama sekali lagi tahu mengenai posisi mereka masing-masing. Sehingga strategi selanjutnya akan coba untuk dipikirkan baik dari tim BTR ataupun Glue Blook. Apakah mereka mau untuk ngerecokin posisinya BTR atau dari Glue Blook yang notabene mereka berada di bagian belakang dari BTR akan coba untuk mencari jalur rotasi yang lebih muter lagi. Sementara waktu di sisi yang lainnya Celcom Digi Alliance ternyata tereliminasi keseluruhannya dan membawa total 5 eliminasi poin. Wow, 5 poin eliminasi didapatkan kali ini. Dan kita akan bergeser lagi melihat betapa aktifnya juga tim-tim selain Hale. Ada tim Secret yang juga benar-benar aktif. Tapi GK lagi-lagi granatnya berkali-kali kita melihat permainan utility granat yang sangat baik tadi diberikan untuk bisa mendapatkan kembali knock demi knock-nya yang kita bisa lihat lagi dari tim Alter Ego. Kembali kehilangan playernya mereka lagi saat ini. Dan dari POV-nya seorang Doki, Zerus, semuanya coba untuk bisa mengamati berbagai angle yang berbeda. Dan ini dia pergerakan dari 3 pemain Alter Ego. Udah mulai di mapping out oleh 2 pemain dari tim Secret, tapi langsung aja abruptly datang, ditembak dan beberapa peluru-peluru panasnya, tapi bisa dilontar lebih dahulu dari seorang Moana. Turun dia dari vehicle dan dengan demikian tim Secret berhasil untuk diratakan secara instan oleh Alter Ego Ares. Yes, dan untungnya nampaknya Vast Clan tidak begitu komit mereka ke arah tim Alter Ego. Jadi Alter Ego masih bisa bernafas dulu atau mereka ingin coba untuk checking point di bagian belakangnya dulu, di-clearin dulu untuk areanya benar-benar safe atau enggak untuk mereka bisa ambil area ini. Dan bahkan dari Exozip benar-benar berhati-hati dan mengamati secara mendetail apa saja yang sedang terjadi, dan informasi tentu masuk semuanya ke Chopper, dibagikan ke rekan sesama Vampire, dan Choppernya pun nampaknya sudah pulled over untuk bisa melihat kembali pergerakan dari tim Alter Ego. Waduh, menuju ke arah utara lagi dari segi zona kita. Dan ini akan menjadi pertemuan yang cukup panjang antara Glue Blook dan juga tim Bigetron. Bagaimana dari Radfest diinvestasikan untuk bisa menjaga backline dari BTR. Ngeliatin aja tuh pemain Glue Blook geraknya bakalan menuju ke arah mana. Karena pastinya gerakan demi gerakan Glue Blook akan kelihatan dari mata seorang Radfest. Tapi di sisi yang lainnya ternyata ada pertemuan antara Boom Esports versus Talon. Satu pemain knockdown tadi di bagian elimination fitnya. Cuman harusnya dari Talon mereka bisa nggak ya untuk melanjutkan perang dengan lebih ideal lagi dengan 3 punggawa yang tersisa ini. Sementara waktu kayaknya dari seorang Boychill akan coba untuk diutus mencari spot yang lebih nyaman lagi di bagian dalam zona. Tapi di sisi yang lainnya 5-2 terlihat dengan begitu jelas dibukakan tembakannya oleh seorang Veksi. Tap demi tap
langsung aja dikeluarkan dari mini 14-nya, namun masih belum bisa membuahkan hasil. Justru Hell versus Talon yang kali ini terjadi dan Hell berhasil untuk dieksekusi keseluruhannya. Ya, yang tadinya awalnya aktif banget sekarang nampaknya oke, cukup dengan 8 eliminasi untuk Hell Esports. Dipulangkan langsung, dan dari Bigetron untuk setiap individu playernya mereka benar-benar harus menjaga badannya dengan sangat maksimal. Jangan sampai adanya knock dan alter ego yang tadi diintai sama Vasclan malah bersinggungan juga dengan tim Talon kali ini. Sudah di-revive, nampaknya sudah mulai bangkit lagi dan akan coba menyelamatkan posisi seorang Boychill. Tapi hati-hati, alter ego mengintai, benar-benar ingin menghentikan apa yang coba dilakukan oleh tim Talon, dan Boychill tidak terselamatkan. Langsung di ending begitu saja juga seharusnya. Tinggal 2 punggawa terakhir tim Talon yang masih ada, Yoru dan juga Acul kali ini coba berpindah, coba bergerak karena mau tidak mau pun memang mereka harus keluar dari zona yang tidak aman. Ada Vampire, ada juga dari tim alter ego, ada beberapa tim lagi yang mungkin nanti akan menyambut mereka seperti halnya Exovir yang menyambut dengan hangat kedatangan dari Boom Esports. Tapi emang posisi dari Talon nih awkward banget sih dari tadi. Kayak lu mau gimana, mau komit ke arah mana, dan kali ini Talon versus Vampire terjadi. Talon hanya meninggalkan last man standing Yoru yang udah diketahui posisinya berada di mana, dilontarkan granat terlebih dahulu. Vampire pun juga sebenarnya masih ada 2 pemain aktif, tapi kayaknya bakalan dijadikan 3 karena ada usaha revive yang dilakukan pun juga demikian dengan Boom Esports. Meanwhile, Yami melakukan finishing menuju ke arah Exovir. Boom Esports mendapatkan kemenangan yang begitu besar tanpa kehilangan siapapun. Wow, dan ini menarik sih. Di lokasi yang sama terus-terusan datang lagi. Ini pesan berantai nampaknya sudah menjalar ke seluruh area rondo. Ada Vampire, datang lagi The Xavier kali ini. Dan terus berbarter dengan utility berupa granat. Dibalaskan kembali, lompatan dilakukan. Dan lihatlah nampaknya Giwi pun juga down. Dan nampaknya Vampire gagal mengclearin bagian belakang mereka, dan The Xavier masih survive. Dan bahkan tiba-tiba somehow dari Bigetron bertemu dengan tim Glue yang akhirnya fight mereka tidak terelakkan. Masih ada Mela sebenarnya dari Vampire, tapi dia harus bertarung dengan waktu. Dan juga Blue Zone, dan juga ada tembakan dari Talon yang udah melihat dengan seksama posisi dirinya. Dan Vampire tereliminasi keseluruhannya. Top 2 kita udah rungkat, tapi masalahnya elimnya pun juga lumayan untuk Vampire dan juga Hell. Tapi yang paling nyayur di sini of course adalah tim alter ego Ares yang masih bisa untuk melanjutkan fight demi fight, yang terlihat juga dari mata pemain-pemain Face Clan. Posisi mereka cuman kali ini adalah urusan dari satu pemain Talon, Acul, yang udah terlihat dari mata seorang Levi's. Dipush oleh seorang Lambor low HP, Lambor tertumbangkan, and what a nice shot datang dari Yoru, berhasil untuk mengeksekusi satu pemain dari Xavier. Ya, bertambah lagi poin eliminasinya Talon kali ini, dan Acul masih coba untuk mengupayakan kembali, tapi Yoru lagi-lagi one shot mendapatkan lagi satu punggawa tim The Xavier, Levi's, yang tadi didapatkan untuk poin demi poinnya bagi seorang Yoru, dan langsung diinisiasikan sebuah pergerakan karena mereka berhasil bisa delay setidaknya untuk saat ini pergerakan dari tim The Xavier. Tapi di bagian minimap pun ternyata fightnya sudah mulai pecah kembali. Bigetron akhirnya benar-benar komit dengan beberapa playernya Glue. Berhasil bisa mereka secure 2 eliminasi setidaknya didapatkan oleh tim Bigetron dan bangkit kembali satu persatu. Dan Glue di bagian sisi lainnya pun juga bertemu dengan tim Boom Esports. 3 tim Indonesia saling bertegur sapa satu sama lain saat ini. BTR versus Glue diganggu oleh Boom Esports yang sekonyong-konyong datang ketika mereka mendengar adanya kegaduhan di bagian tersebut. Dan untuk sementara waktu Boom Esports dipretelin satu persatu, hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja. Sementara waktu dari Glue Block tinggal sisa KF. Apakah KF Esports masih bisa untuk dilakukan di sini, masih bisa akan kita saksikan di sini, karena of course ini akan menjadi sesuatu yang challenging, yang cukup sulit, karena pada kenyataannya Zero udah ngekuk sebuah granat. KF pun juga demikian, kelihatan ditembak low HP. Hanya tinggal 1 kit yang terakhir dan dilontarkan granat selanjutnya dari seorang Vexi, namun terlalu ke kanan. KF masih bisa selamat, tapi mau sampai kapan? Karena udah ada Blue Zone pun juga yang mengganggu dan juga menghantuinya, dan pada akhirnya Blue Zone lah yang langsung mengambil nyawa terakhir Glue tersebut. Ya, gugur lagi untuk satu tim untuk di stage yang ke-6, sisa 5 tim lagi, dan dengan selesainya fight antara Boom dan juga Glue,
Bigetron tentu pasti akan datang kembali masuk lagi untuk membuka fight-nya mereka. Intensitasnya pun lebih tinggi terjadi juga dan Vexi berhasil mendapatkan sebuah confirm point eliminasi. Sedangkan di bagian sisi lainnya Rezi-nya down, Rezi-nya tumbang. Upaya revive kali ini sudah dilakukan tapi 3, 2, 1 granatnya berhasil meniadakan satu player boom kembali dan bahkan coba untuk berpindah posisi mencari tempat yang aman. Ternyata tidak aman juga sebab 5-2 juga melihat kondisi yang sedang dirasakan oleh Boom Esports. Of course, karena emang ini posisi yang lebih masuk dalam ke zona ya. Tanpa menggali informasi lebih dalam lagi, kayaknya nggak ke cover tadi angle shot yang datang dari 5-2. Cuman di sini kita akan melihat adanya top 4 kita. The Xavier Last Man Standing udah diketahui posisinya berada di bagian smoke, dilontarkan granat lagi, hampir saja ditumbangkan Neti, tapi granat selanjutnya datang dari RZ dan juga Exozip hanya mengikis setengah HP baru saja, tapi masih akan ada granat selanjutnya yang pada akhirnya Erdzilla yang berhasil untuk menumbangkan The Xavier, dan ini adalah urusan antara 4 punggawa dari Bigetron versus 3 dari FaZe Clan dan juga 3 dari 5-2. Ya, dan kita harapkan dari Bigetron bisa mendapatkan hasil yang paling tinggi untuk di game yang pertama. Dari mereka pun juga sudah menguasai area sisi utara dengan sangat baik. Sedangkan di bagian selatan masih ada FaZe Clan, masih juga ada 5-2 yang belum masuk secara komplit ke dalam zona. Dan setup masing-masing sudah dilakukan. Nampaknya akan menjadi entry fragger bagi seorang Federales. Dia akan coba misal mencari informasi yang lebih lagi dari tim FaZe Clan. Didekati lagi, dipepet lagi kondisinya perlahan tapi pasti dicari informasi yang lebih kompleks lagi untuk mendukung posisi mereka. Dan ada blind prediction granat yang coba dimatangkan oleh seorang Chaco. Untungnya nggak connect, untungnya nggak on point, tapi ini yang ditakutkan. Untungnya tidak terjadi. Federales masih bisa survive dia dan coba dibalaskan kembali dengan granat yang kesekian kalinya. Federales granatnya pun masih belum on point, belum ada target yang berhasil di take down dari BTR maupun dari FaZe Clan. But at least apa yang dilakukan oleh FaZe Clan dan juga BTR sedari tadi adalah satu, gathering information mengenai posisi masing-masing. Cuman ini sebenarnya adalah golden opportunity untuk tim 5-2 untuk bisa mengganggu fight antara Bigetron versus FaZe Clan, dan apalagi mereka mempunyai higher ground, bisa melihat ke arah 2 posisi secara sekaligus. Tapi dari Exozip akan menjadi garda terban, melontarkan sebuah granat di Cook menuju ke arah depan sana. Tapi dari tim BT, Rezi, what happened? Gua kira ini bakalan menjadi satu cara, satu gerakan emas dari seorang Rezi, tapi nampaknya dia tersandung dan min 1 kekuatan dari BTR ini lumayan blunder sih. Wah, Rezi berarti dari Bigetron harus lebih rapat lagi merapatkan barisan yang mereka, bahkan itu benar-benar terbuka sekali. Vexi untungnya nggak berhasil di take down yang kedua kalinya. Kalau sampai knock lagi, ini akan menjadi PR. Bahkan Exozip udah bisa melihat pergerakannya Bigetron terbaca dan sangat terbuka. Nggak ada lagi untuk smoke-nya mereka, untuk obstacle-nya pun semakin minimalis lagi bagi tim Bigetron. Dan sekarang akan semakin mendekat lagi. Dan dari Exozip sangat sabar, dan ini yang dimention sama Kadona 5-2 udah benar-benar mepet aja, udah mereka steady di posisinya masing-masing. Tinggal tunggu timingnya juga untuk mereka bisa mengganggu fight antara Bigetron dan juga tim FaZe Clan. Sedangkan nampaknya utility sudah habis, sudah mereka keluarkan dalam segala upayanya untuk granatnya, mungkin untuk molly-nya juga. Tapi 5-2 dia pelan-pelan ingin mengincar bagian backline tim FaZe Clan. Dapatkah connect? Tapi kalau misalnya 5-2 ganggunya ke FaZe Clan, Bigetron akan sedikit diberikan nafas lega untuk saat ini. Dan percobaan berkali-kali utility-nya, granatnya masih tetap belum ada yang connect satu sama sekali. Dan blind shot-nya pun belum ada yang tepat. Tapi bangkit sudah, hitmark-nya masuk. Untungnya RZ tidak sampai menjatuhkan seorang Federales. Tapi ini gue seneng banget sih bagaimana cermat pemilihan tempat dari tim BTR. Mereka mengeliminasi vision yang datang dari tim 5-2 karena mereka mau face to face terlebih dahulu dengan tim FaZe Clan. Tapi kali ini fight udah mulai pecah, semua akan keluar dari sarang mereka masing-masing. Sementara waktu RZ masih akan coba untuk menggocek-gocek atau mencari pemain dari BTR. Federales termakan oleh satu granat yang nyangsang menuju ke arah
dirinya. Dan Bigetron harus tereliminasi di tangan FaZe Clan di posisi yang ketiga. Ya, tinggal 2 tim teratas, FaZe Clan dan juga 5-2. 3 melawan 2 saat ini kondisinya. Ada bebatuan yang dimaksimalkan oleh seorang Manzi, tapi tidak begitu leluasa dia pun juga untuk bisa bergerak, mendapatkan angle yang lebih tinggi dibandingkan tim FaZe Clan. Dia tahu posisinya sudah ketahuan, sudah kedetek, makanya dia berpindah lagi posisinya, mencari yang lebih aman lagi, yang lebih safe lagi. Setidaknya target 5-2 saat ini adalah menyeimbangkan kedudukannya dengan tim FaZe Clan agar nantinya 2 melawan 2. Tapi terbakar, panas Kido. Well, nampaknya Kido berhasil selamat untuk dia bisa melakukan heal up. Sementara itu banyak sekali backup fire yang juga dilakukan terus-terusan dengan player 5-2 yang tersisa. Dan Chaco, dia memaksimalkan momen ini, Manzi-nya down. Mereka tahu tinggal satu yang terakhir dan akan langsung diduel. Dan ini dia selesai sudah. Winner of the chicken dinner didapatkan oleh tim FaZe Clan.